Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku yang Bapak banggakan. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran Penjaskes. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah materi lanjutan dari minggu kemarin, yang sebelumnya adalah kita membahas mengenai sejarah dari sepak bola. Hari ini kita akan membahas pada lanjutan daripada permainan sepak bola tersebut. Yang akan kita bahas diantaranya adalah aturan permainan sepak bola. Kita akan mengenal secara lebih detail bagaimana lapangan sepak bola yang sesungguhnya digunakan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh PSSI maupun FIFA. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana jenis bola yang boleh digunakan untuk sistem pertandingan sepak bola yang resmi, baik di tingkat nasional, baik di tingkat internasional, ataupun yang sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dari masing-masing fungsi pemain dari ke-11 pemain yang akan dimainkan dalam permainan sepak bola. Itu akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ada dari mulai kiper, defender, terus pemain tengah, ada pemain depan, semua akan kita bahas di sini. Terus yang selanjutnya adalah lama permainan dari sepak bola itu tersebut akan kita bahas di sini. Berapa sih lama dalam permainan sepak bola yang sesungguhnya yang harus digunakan dalam pertandingan-pertandingan resmi. Nah, selanjutnya dalam pertandingan sepak bola, kita juga harus mengetahui aturan-aturan dalam permainan. Mana bola yang boleh dimainkan, mana aturan-aturan yang boleh dimainkan dalam permainan sepak bola dan mana yang tidak. Dan yang tidak ini dinamakan yaitu ada sebuah pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam permainan sepak bola. Oleh sebab itu, tetap di sini kita akan bahas untuk kelanjutannya, ditambahkan lagi dengan gerakan-gerakan spesifik dalam permainan sepak bola. Itu apa? Teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Kalian harus paham, untuk bisa memainkan sepak bola, maka kamu harus menguasai yang namanya teknik-teknik dasar. Apa saja teknik-teknik dasar itu? Yang pertama, kamu harus bisa yang namanya menendang. Kalau kamu tidak bisa menendang, berarti kamu tidak bisa bermain sepak bola. Yang kedua, bola itu harus bisa kamu giring. Giring itu untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membawa bola dan melewati setiap pemain-pemain yang menghadang. Itu harus kamu kuasai. Yang ketiga adalah shooting. Shooting itu apa? Menembak. Nah, ini adalah bagian terpenting dalam permainan sepak bola, karena tujuan dari permainan sepak bola adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Melalui apa mencetak golnya? Itu adalah melalui shooting. Maka harus dikuasai oleh para pemain sepak bola shooting itu, ya. Jadi kita akan bahas di sini bagaimana anggota tubuh yang boleh digunakan dalam permainan sepak bola dari atas sampai dengan ke bawah. Tetap saksikan di channel ini, jangan sampai pindah dulu ke tempat yang lain. Kamu simak baik-baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari Bapak, selamat menyaksikan video pembelajarannya. Hari ini kita bahas mengenai ukuran lapangan sepak bola yang sering digunakan di berbagai pertandingan, baik yang diselenggarakan oleh FIFA, UEFA, AFC, ataupun yang lainnya, baik yang di liga-liga nasional, Liga Indonesia, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Inggris. Semua ukuran lapangan bolanya haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh FIFA, di mana lapangan tersebut harus memiliki panjang sekitar 90 sampai dengan 120 meter. Untuk lebarnya harus memenuhi standar, yaitu antara 45 sampai dengan 90 meter. Di mana di antara kedua garis panjang itu dibagi harus diberikan lingkaran untuk titik memulai pertandingan. Ya, di mana kelilingnya lingkaran tersebut harus mencapai di angka 9,15 meter. Baik, kita bergeser ke arah gawang. Dalam pertandingan sepak bola, tentu gawang akan menjadi sebuah titik fokus paling utama, karena di gawang itu kalian akan bisa mencetak gol. Di mana gawang yang harus digunakan dalam pertandingan resmi itu mencapai lebar, yaitu selebar 7,32 meter dan memiliki ketinggian 2,44 meter. Tinggi ya, tinggi sekali. Tapi dengan skill dan kemampuan, gawang yang selebar dan setinggi itu bisa ditutupi oleh kemampuan kita. Lalu ada garis apa saja yang ada di depan gawang itu?
garis yang bisa mengakibatkan ketika terjadi pelanggaran mengakibatkan sebuah penalti yang kita sering sebut kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih tenar dengan nama tendangan 12 pas. Ternyata ukurannya bukan 12 pas. Ternyata panjangnya sekitar 9,15 meter. Nah, kenapa bisa disebut dengan 12 pas? Karena kalau kita lihat antara titik itu ke arah gawang, kalau kita melihat jam disamakan dengan jam, hampir sama menunjukkan angka jam 12. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus ada lagi lingkaran terluar dari kotak penalti. Berapa sih lebarnya? Berapa sih panjangnya? Lebarnya yaitu sekitar 40 sampai dengan 40,32 meter. Nah, lalu panjang dari garis itu harus mencapai 16,5 meter. Kalian harus paham semua mengenai ukuran-ukuran lapangan sepak bola. Pak, garis yang paling sudut itu apa? Untuk tendangan-tendangan sepak pojok, kenapa diberikan sebuah lingkaran? Nah, itu adalah garis sudut dan diberikan sebuah bendera, tiang bendera di sudutnya. Itu untuk menandakan dari masing-masing pojok atau sudut dari setiap lapangan sepak bola. Itu diberikan lingkaran, lingkarannya memiliki keliling sekitar 1 meter. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai aturan lapangan sepak bola. Yang selanjutnya kita beralih ke bola yang sering kita gunakan. Bola yang sering kita gunakan atau yang sering kita lihat di pertandingan Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, Piala AFC, Piala Champion, Piala Eropa, Piala Amerika, ataupun piala-piala yang lainnya. Tapi secara keseluruhan, bola yang digunakan walaupun berbeda, cuma memiliki kestandaran. Ya, kestandaran. Mereka semua harus standar, harus mengikuti aturan-aturan oleh FIFA, di mana bola tersebut haruslah terbuat dari karet yang lentur, bukan yang keras. Karena akan mempermudah ketika bola itu lentur, nyaman, maka akan enak di kaki para pemain. Pemain akan mudah untuk mengontrol, mempassing, mendribble, menshooting, ataupun melakukan skill-skill yang lainnya. Ya, harus terbuat dari karet. Beratnya juga ada aturan berat, tidak boleh lebih melebihi dari aturan yang sudah ditetapkan. Beratnya hanya boleh sekitar 410 sampai dengan 450 gram. Lalu keliling bola itu juga harus memenuhi kategori keliling. Kelilingnya hanya mencapai sekitar 68 sampai dengan 70 cm. Ada lagi yang terakhir yang bisa mempengaruhi pantulan arah bola, yaitu apa? Tekanan udara. Si bola itu tidak boleh melebihi tekanan udaranya, harus berada di antara 0,60 sampai dengan 1,1 atm. Ya, paham ya? Walaupun berbeda coraknya, berbeda polanya, tapi bola haruslah bola yang sesuai dengan standar aturan oleh FIFA. Yang selanjutnya adalah lama permainan. Lama permainan sepak bola. Kalau di kampung sepak bola dimainkan di sore hari dan di peluit bunyi terakhirnya adalah azan maghrib. Tapi kalau di pertandingan resmi, lama permainan haruslah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yaitu berapa? 90 menit ataukah 2 kali 45 menit. Nah, jadi pertandingan sepak bola adalah 2 kali 45 menit. Itu untuk waktu bersih. Waktu istirahatnya berapa? Waktu istirahat adalah 15 menit. Apabila terjadi sebuah skor yang sama atau imbang, maka pertandingan harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Maka dilanjutkan perpanjangan waktu dibagi dalam kedua babak, dan setiap babaknya terdiri dari 15 menit atau 2 kali 15 menit. Itulah lama pertandingan dalam sepak bola yang terdiri dari 2 kali 45 menit. Waktu istirahatnya adalah 15 menit. Terus waktu tambahannya adalah 2 kali 15 menit. Apabila masih terjadi angka yang sama, maka dilanjutkan dengan adu penalti. Ya, itu lama pertandingan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah posisi pemain. Posisi pemain dalam sepak bola itu terdiri dari berbagai macam posisi, dari depan sampai dengan ke belakang,
itu berbeda-beda posisi dan fungsi dan tugasnya masing-masing. 11 pemain yang dimainkan ke dalam lapangan itu punya peran tersendiri. Ada yang bertugas menjaga area gawang, ada yang bertugas menjaga pertahanan, ada yang bertugas menyisir area pinggir lapangan, ada yang bertugas mengatur jalannya permainan, ada yang bertugas bagaimana caranya mencetak gol. Itu masing-masing punya peranan masing-masing. Di bawah Mister Gawang ada seorang kiper yang bertugas untuk menjaga gawangnya dari sebuah kebobolan atau kemasukan. Di depan kiper ada yang namanya defender. Para defender inilah yang bertugas menghalau serangan-serangan dari lawan. Ya, mereka harus kuat dalam berduel, dalam mengambil bola. Itu tugasnya para defender. Lalu kita ke depan. Ke depan ini ada yang namanya gelandang atau sering disebut dengan ada playmaker, ada winger. Di depan ini yang di samping adalah winger, pemain-pemain yang sering memiliki kecepatan dan akurasi umpan sayap. Mereka akan ditempatkan di posisi sebagai winger, ya. Playmaker, gelandang sebagai seorang playmaker adalah seseorang yang mengontrol jalannya permainan atau disebut dengan otaknya permainan, karena dia yang akan menjalankan permainan baik buruknya sebuah permainan. Yang terakhir di depan adalah seorang striker. Tugasnya adalah mencetak gol. Mencetak gol sebanyak-banyaknya itu adalah tugas dan fungsi dari seorang striker. Ya. Paham ya sampai di sini? Yang selanjutnya adalah pelanggaran yang tidak boleh digunakan, yang tidak boleh dilakukan oleh si pemain ketika melaksanakan permainan sepak bola. Otomatis seorang pemain sepak bola hanya boleh menggunakan kaki, boleh menggunakan seluruh anggota tubuh kecuali tangan. Itu untuk pemain. Nah, terus untuk kiper boleh, untuk seluruh anggota tubuhnya boleh digunakan. Nah, jika terjadi dalam sebuah permainan si pemain terkena tangannya, maka dinyatakan sebuah pelanggaran. Atau si pemain melakukan sebuah tackling yang keras yang bisa membahayakan orang lain, itu juga disebut pelanggaran, sehingga bisa mendapatkan sebuah kartu. Ada yang namanya kartu kuning, ada kartu disebut sebagai kartu peringatan. Sebelum nanti ada lagi ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran yang lebih keras, ya otomatis mereka mendapatkan sebuah kartu merah. Kartu merah berarti harus keluar dari zona pertandingan. Tidak boleh ada di pinggir lapangan, maka harus keluar dari zona pertandingan. Ya. Itu kartu merah, ada hukumannya. Hukuman di kotak penalti, ya hadiahnya adalah sebuah penalti. Yang terakhir, wasit dan petugas pertandingan. Nah, dalam pertandingan sepak bola resmi minimal ada 3 petugas yang memimpin jalannya sebuah pertandingan dalam sepak bola. Itu 2 hakim garis, 1 orang wasit di lapangan yang memimpin jalannya pertandingan, yang akan dibantu oleh 2 hakim garis. Ditambah lagi sebenarnya ada 1 lagi, yaitu adalah wasit yang mengatur masuk dan keluarnya pemain cadangan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kalian mengenai beberapa perangkat atau aturan serta perlengkapan yang ada dalam permainan sepak bola.